atas segala kesalahan dan khilaf. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian Al-Iqtisad Al-Manzili, ekonomi rumah tangga. Temanya tentang ekonomi keluarga di saat krisis. Tadi saya sudah menyiapkan laptop saya, sampai di sini ternyata nggak terbawa. Maka nggak bisa ditampilkan di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terikat dengan sunnatullah dalam kehidupan. Sunnah dalam kehidupan itu diantaranya adalah sunnatut tadawul. Kehidupan itu dinamis. Kehidupan itu tidak satu warna. Kehidupan tidak satu kondisi. Boleh jadi seseorang saat ini dalam keadaan bahagia, tapi mungkin suatu saat akan menghadapi masalah, akan menghadapi kesusahan. Saat ini sehat, nanti akan mengalami sakit. Saat ini memiliki harta dan kekayaan, boleh jadi suatu saat nanti dia tidak memiliki apapun, atau pernah tak memiliki apa-apa dan sekarang diberi kenikmatan oleh Allah memiliki apa yang diharapkan. Itu kehidupan penuh dengan misteri dan kita tidak tahu dengan apa yang terjadi. Bukan esok hari, tapi beberapa menit ke depan kita tidak tahu. Dan biasanya apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak terduga oleh hamba-hambanya. Kita sudah berhati-hati misalnya saat menempuh perjalanan itu, sudah berdoa, sudah berhati-hati betul agar tidak ada masalah di perjalanan. Ternyata saat sampai di rumah ada masalah. Kita tidak tahu. Itulah kehidupan yang oleh Allah dikatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan itu kami putar. Sehingga dalam perputaran kehidupan itu kita tidak boleh merasa berada di zona nyaman dan di zona aman. Karena kehidupan itu tidak bisa dipastikan. Merasa aman dengan makrillah itu kunci kegagalan dalam kehidupan. Wala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kalau merasa aman, merasa tidak ada apa-apa, merasa bisnisnya aman-aman saja, merasa hidupnya aman-aman saja, nah ini bahaya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ketidakwaspadaan. Nah, menghadapi sunnatullah seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita siapkan dengan baik. Masalah krisis yang dihadapi oleh manusia ada dua kategori. Ada krisis yang sifatnya personal, dihadapi oleh individu atau dihadapi oleh individu dan keluarganya, tidak dialami oleh orang lain. Misalnya PHK, bangkrut, rugi dalam bisnis, boleh jadi dialami oleh individu dan oleh keluarga. Dan sangat dimungkinkan ketika seseorang mengalami situasi sulit seperti ini, teman-temannya nggak ada yang tahu. Teman-temannya nggak ada yang tahu. Dia masih bisa tersenyum, dia masih bisa tertawa, padahal hatinya memendam rasa perih. Kalau di dalam istilah Al-Quran itu, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi. Dia seperti tak masalah. Dia seperti tetap kaya. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, yang bersangkutan itu tak punya apa-apa. Orang lain yang tidak tahu menyangkanya, dia itu baik-baik saja. Kenapa kok dikatakan baik-baik saja atau disangka baik-baik saja? Minat ta'affufi. Karena dia tetap menjaga kehormatan dirinya, tidak mau merepotkan orang lain, dan tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Ada di dalam Al-Quran cerita seperti itu. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi. Hadirin yang dirahmati Allah, dan ada kalanya krisis itu dihadapi secara komunal, secara massal. Seperti kemarin ketika pandemi itu tidak ada yang nyangka. Orang merasa, oh ini loh bisnis saya ini aman, pasti untung. Bahkan dia itu berani meyakinkan investornya kalau ini nggak pernah gagal ini.
ini pasti mendapatkan keuntungan. Moro-moro mandek semuanya. Nggak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka, bisnis macet, barang-barang tidak ada, kemudian produksi juga demikian, pasokan barang juga tidak ada dan lain sebagainya. Nah, ini sangat mungkin dihadapi oleh individu dan keluarga dan dihadapi oleh masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kemudian sikap yang kita tunjukkan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita? Yang kita inginkan hadirin adalah, kalau di dalam doa yang sering kita panjatkan dan doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi, itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tetap mendapatkan kebaikan. Tetap baik ketika punya duit, tetap baik juga saat tidak memilikinya. Tetap baik ketika sehat dan tetap baik ketika susah. Sama-sama dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah tidak selamanya orang yang di atas itu baik, dan tidak berarti yang di bawah itu dalam keadaan tidak baik, belum tentu. Boleh jadi yang di atas itu baik, yang di bawah itu buruk, atau yang di bawah itu baik, yang di atas itu buruk. Atau boleh jadi saat berada dalam kebaikan, posisi di atas baik, posisi di bawah juga. Masing-masing kita punya potensi, hadirin yang dirahmati Allah. Saya ini terjaga ibadahnya itu ketika sehat atau ketika sakit. Ada orang ketika sakit itu justru sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika sehat lupa kepada Allah. Dan ada orang, hadirin yang dirahmati Allah, ketika sehat itu ingat kepada Allah, tapi ketika sehat, ketika sakit dia tidak terima dengan kondisi yang ada. Beda-beda. Orang itu beda-beda, hadirin yang dirahmati Allah. Tinggal kemudian kita mengilmui apa yang akan kita hadapi itu dalam kondisi baik maupun dalam kondisi sulit. Yang pertama, apabila dalam kondisi buruk, hadirin yang dirahmati Allah, atau berhadapan dengan suatu situasi krisis, yang pertama adalah berpikir realistis, tidak meremehkan situasi yang ada dan juga tidak menganggap besar yang ada. Anggap biasa-biasa saja. Sebab kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap besar masalah karena kita punya Allah yang maha besar. Dan juga tidak menyepelekan masalah karena sesungguhnya apa yang terjadi bagian dari ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian pentingnya peran iman dalam kehidupan itu. Iman itu sangat penting bagi orang kaya dan penting bagi orang miskin. Iman itu penting bagi orang yang hidup dalam situasi normal dan juga penting bagi orang yang hidup dalam kondisi krisis. Kalau tadi ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 140 yang saya bacakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dalam kondisi perputaran itu yang diinginkan oleh Allah adalah tetap dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Kita tidak meremehkan masalah yang ada dan tidak menganggap besar masalah yang dihadapi atau krisis yang dihadapi itu. Ketika dagangan bangkrut misalnya, kemudian banyak orang yang datang nagih tanggungan-tanggungannya, tidak menganggap sepele dan juga tidak menganggap besar karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita fikirkan Bapak Ibu saat kita memasuki tahapan-tahapan kehidupan kita, ya, saat berada di dalam kandungan yang tidak punya kuasa apapun tetap bisa makan. Ketika lahir juga begitu, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika masih bayi disiapkan oleh Allah ASI, air susu ibu, yang kemudian kalau diteliti dan hasil penelitian menyebutkan ASI itu luar biasa, nutrisinya cocok dengan yang dibutuhkan anak-anak.
antara nutrisi ASI pagi hari, siang hari, malam hari itu katanya berbeda. Demikian pula kadar airnya juga sangat cocok dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Komposisinya pun juga demikian, unsur-unsurnya sangat cocok. Antara musim dingin dengan musim panas beda. Temperaturnya itu berbeda. Nah, ini luar biasa karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini diperkuat karena Allah menyebutkan dalam ayatnya surat Adz-Dzariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai, sama itu kita artikan langit. Definisi langit itu adalah semua yang ada di atas kita, itu namanya langit. Bukan berarti langit itu ada yang di atas, Pak. Karena Al-Quran menyebutkan bahwa ada pepohonan itu asluha tsabitun wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha. Ya. Ada pepohonan yang akarnya menghujam ke bawah di dalam bumi, kemudian menjulang ke langit. Pohon buah-buahannya itu kan di atas. Oleh Al-Quran disebutkan di langit. Oke, di langit. Di langit mana? Bukan di langit di atas sana, Pak. Tapi mutlaqul uluwi, semua yang di atas kita itu definisinya adalah langit menurut Al-Quranul Karim, yang ada di atas. Yang ada di bawah juga demikian. Ada rizki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang dijanjikan oleh Allah dan sifatnya pasti, tapi jangan menganggap namanya rizki itu hanya duit. Kebanyakan kita kalau disebut rizki konotasinya apa? Duit. Ketika dapat duit dia bilang alhamdulillah saya baru saja dapat rizki. Oke. Ketika baru dapat duit, padahal nafas dia itu juga rizki. Oke. Dia bisa berjalan menuju rumah Allah itu juga rizki. Keluarga sehat itu juga rizki yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, rizki itu kalau dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dalam Sahihut Targhib, innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Rizki itu mengejar manusia. Sebagaimana ajalnya juga mengejar dirinya. Kalau kita ini kan dikejar oleh kematian. Ya, kemanapun kita berada, walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun berada di benteng yang sangat kokoh, akan dikejar itu oleh ajal. Nah, ajal yang mengejar kita itu sama, rizki juga demikian. Innar rizqa, kata Nabi, layat lubul abda, sungguh akan mengejar hamba, mengejar manusia. Kadang hadirin tanpa disangka-sangka kita mendapatkannya. Apalagi kemudian kalau rizki itu dimaknai secara luas, bukan hanya uang. Ya. Panjenengan memaksakan diri wes untuk sementara waktu saya nggak usah bernapas, tidak usah menikmati hawa yang segar. Nggak bisa, Pak. Tetap dikejar. Nah, karena pernyataan Al-Quran dan hadis Nabi seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah, maka kemudian sebesar apapun krisis yang kita alami, insya Allah ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena Allah pasti memberikan solusi bagi hambanya. Kita perlu belajar dari Ibunda Hajar radhiyallahu alaihi salatu wassalam. Ibunda Hajar istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang tidak ada tanaman dan tidak ada makanan. Boleh jadi panjenengan belum merasakan atau yang sudah pernah ke Timur Tengah dan lain sebagainya, haji atau umroh, ketika melihat padang pasir yang suasananya sangat tandus, sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang hanya hamparan pasir, saat itu mungkin berpikir, ini bagaimana caranya ya orang bisa hidup di sini. Nah, Ibunda Hajar mengalami situasi seperti itu. Ditempatkan di padang pasir yang tidak ada tanaman dan tidak ada makanan. Saya pernah, Pak, pas selesai kuliah pulang dari Sudan menuju Mesir itu melalui perjalanan darat. Naik bis biasanya, naik kereta api.
ke perbatasan Sudan itu untuk menuju Mesir. Saya naik bis satu. Bisnya tidak seperti bis di sini. Bisnya itu kayak truk begitu Pak, karena jalurnya jalur padang pasir. Nah, terjebak dari sekitar jam 10 pagi sampai jam 11 malam baru ada bis yang datang bantuan. Ya. Nah, ketika situasi sulit seperti itu, sudah saya membaca apa saja yang bisa saya baca. Kadang dalam hati bilang begini, wah nanti ini bisa saya ceritakan ini ke teman-teman peristiwa seperti ini. Tapi saat membaca surat Yasin ada ayat yang menyebutkan tidak bisa berwasiat dan tidak bisa kembali ke keluarganya. Waduh, jangan-jangan malah nggak bisa cerita, jadi bahan cerita. Ada ibu-ibu duduk di samping saya, dia cerita, tahun lalu ada juga keluarga saya, satu keluarga terjebak juga di dalam mobil di padang pasir. Saya tanya, gimana Bu, selamat semua? Mati semua. Mati semua. Cuma yang menarik ada orang Mesir di situ hadirin bawa barang dagangan. Dalam situasi sulit dia tetap jualan. Ini luar biasa orang ini. Situasi seperti ini tetap jualan. Nah, kalau Ibunda Hajar itu ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, beliau bertanya, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Kamu tinggalkan aku di sini apakah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar itu komentar, idzan la yudayyi'anallah. Kalau begitu, Allah tak akan pernah menelantarkan kami. Apalagi kalau ditinggal di permata jingga. Air banyak, tetangga juga banyak. Masjid ini ada baitul malnya, udah. Tapi kadang dalam situasi seperti itu merasa pede, hidup nggak ada masalah. Ini justru yang masalah di sini. Justru yang masalah itu ketika menganggap hidupnya aman-aman saja, tidak waspada. Hadirin yang dirahmati Allah, kita kemudian belajar dalam situasi sulit tetap berusaha dan tetap tawakal. Jangan keliru memahami tawakal dan jangan keliru menghadapi usaha. Tawakal itu amalan hati, usaha itu amalan pikiran dan amalan fisik kita. Terus berusaha. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih mengajarkan kepada kita, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawakal yang sesungguhnya, akan diberi oleh Allah rizki sebagaimana seekor burung. Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Taghdu khimason, pagi dalam keadaan lapar, sore dalam keadaan kenyang. Tetapi seekor burung itu ketika tidak memiliki makanan itu tidak diam di sarangnya, Pak. Dia keluar. Dia terbang keluar. Setelah terbang, dia kembali ke sarangnya, bahkan membawa makanan untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya. Jadi tidak diem saja. Kalau misalnya ini di depan saya ada minuman, untuk bisa meminumnya tidak mungkin kalau saya lihat saja. Harus ada usaha dan upaya. Saya buka dulu cangkirnya, kemudian saya angkat, saya nikmati. Ada usaha. Ada usaha. Meskipun hadirin yang dirahmati Allah, ada perdebatan, mungkin pernah saya ceritakan. Ada kisah antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan Imam Malik rahimahullah. Ada diskusi. Imam Malik berpendapat, enggak usah usaha. Kita tawakal saja kepada Allah, nanti akan dapat rezeki. Bagi Imam Syafi'i, enggak, kita harus berusaha untuk mendapatkannya itu. Imam Syafi'i ingin membuktikan, beliau keluar dari majelis itu. Keluar. Apa yang beliau lakukan? Usaha, kemudian dapat anggur. Anggur itu kemudian dibawa ke hadapan Imam Malik. Imam Syafi'i bilang, nih, karena saya usaha, dapat anggur ini. Imam Malik tersenyum. Apa beliau katakan? Saya diam saja dapat ini anggur. Tapi bukan berarti Imam Malik nggak usaha. Imam Malik itu usahanya sejak lama. Apa? Menjadikan Imam Syafi'i sebagai muridnya. Coba kalau nggak jadi muridnya, apakah bawa ke situ, Pak?
Ada kalanya teman mengatakan, sampean enak ya, wis nggak kerja, nggak usaha, ya rezeki datang sendiri karena anak-anaknya sudah memberi. Menganggap orang tuanya nggak bekerja, menganggap temannya itu hanya dapat kiriman dari anaknya saja. Dia lupa bahwa si bapak ini sudah usahanya lama. Apa? Usahanya adalah mencari ibu yang melahirkan anak yang bisa ngirimin itu. Dan itu saingannya berat, Pak. Ada usahanya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, dalam situasi krisis, iman dibawa, berpikir secara realistis, tidak menganggap krisis ini sebagai masalah yang besar, dan juga tidak menyepelekannya. Tetapi dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hambanya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, dalam kondisi sulit yang dihadapi oleh keluarga, patut kemudian kita angkat ayat Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja sama, saling tolong menolong dan saling meringankan dalam kebajikan dan juga dalam ketakwaan. Meskipun ayat ini bukan hanya berlaku di saat krisis, Bapak Ibu. Ayat ini berlakunya umum. Kondisi normal atau dalam kondisi sulit, ayat ta'awun berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Memang kalau di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang menyebutkan bahwa masalah ekonomi, masalah nafkah rumah tangga adalah kewajiban suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi dalam kehidupan rumah tangga, ayat yang mengikat bukan hanya ayat itu. Bukan hanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i yang mengikat kehidupan rumah tangga. Sehingga kemudian beban ekonomi ada di tangan suami, tidak hanya itu. Ada ayat-ayat yang lain yang juga patut untuk diterapkan dalam rumah tangga. Apa? Ayat kerjasama, ayat tolong menolong, ayat saling membantu, saling meringankan satu sama lainnya. At-ta'awun. Dalam kondisi normal, dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi bahagia, ta'awun itu diperlukan. Apalagi dalam kondisi-kondisi sulit, ta'awun, kerjasama mutlak diperlukan. Dalam kondisi sulit apalagi? Karena ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbun ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dibanding dengan mukmin yang lemah. Sementara kekuatan orang mukmin itu diantaranya oleh Nabi dikatakan al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Mukmin itu kuat ketika bersama saudaranya. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi ketika suami di PHK, kemudian istri tidak diterima, kemudian anak-anak tidak menerima dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Apa kemudian yang terjadi? Bisa dibayangkan. Justru ketika saat-saat sulit seperti itu, ta'awun seperti ta'awunnya Ibunda Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kamu memang meninggalkan kami ini atas perintah Allah. Iya. Nah, ta'awunnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikap dan respon. Kalau begitu Allah tak akan pernah menelantarkan kami. Ya sudah, Kakanda pergi berangkat, masalah keluarga dan anak-anak biar saya yang menjaganya. Saling menghibur dalam situasi-situasi sulit, dalam situasi krisis. Ada satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, memang tidak terkait langsung dengan persoalan ekonomi, tapi peran istri dalam ta'awun sangat luar biasa. Ketika beliau baru saja menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, beliau pulang gemetar dengan situasi suasana hati yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Apa kemudian yang dilakukan oleh Khadijah saat Nabi berhadapan dengan situasi krisis dan masalah seperti itu? Dipangku oleh Khadijah. Dipangku. Sini wahai suamiku, coba sekarang kamu lihat.
dia ada apa tidak. Maksudnya yang kamu ceritakan tentang Jibril tadi masih terlihat apa tidak? Iya terlihat. Sekarang kamu masuk ke kamarku, gimana, terlihat? Enggak. Oh, kalau enggak terlihat memang itu adalah malaikat. Yang kita ambil pelajaran adalah peran istri ketika ada masalah. Saya tidak tahu ibu-ibu ketika bapak-bapak ada masalah pernah mangku bapak-bapak atau tidak. Melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'awun. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam situasi krisis itu adalah tajannubu al-muhasabah al-maliyah asyadidah. Hindari muhasabah itu bisa diartikan audit, bisa diartikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat rumit dalam masalah keuangan. Boleh jadi hadirin, orang menghadapi situasi sulit, situasi krisis, tapi kadang nggak sadar, tetap belanja, padahal uangnya pas-pasan. Boleh jadi dilakukan oleh istri, tetap belanja dan belanjanya besar, padahal uang pas-pasan. Saat situasi seperti itu, suami diingatkan, jangan terlalu mempersoalkan secara rumit kondisi seperti itu. Demikian pula istri ketika dalam situasi sulit ternyata suami kok kemudian masih belanja, membeli, kok agak sedikit boros dan lain sebagainya, juga demikian. Menghindari muhasabah maliyah syadidah. Kenapa demikian? Karena hadirin dalam situasi sulit biasanya persoalan-persoalan kecil bisa menjadi besar dan kemudian menjadi sebab konflik yang itu kemudian berujung pada sesuatu yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Tetap keharmonisan rumah tangga dalam situasi seperti itu yang menjadi prioritas. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap anak, begitu juga dalam kondisi seperti itu bukan berarti dibiarkan. Bukan berarti dibiarkan, tetapi suasana tausiah bil haqqi, tausiah bis sabri dikedepankan. Mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran, tidak mengaudit secara detail terkait dengan apa yang telah dilakukan, sebab yang terpenting adalah keutuhan rumah tangga. Di situ kemudian diperlukan saling menasehati dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ditambah dalam surat Al-Balad watawasau bil marhamah. Saling mengingatkan dalam kasih sayang, saling mengingatkan dalam kebenaran, di antaranya ada dalam keimanan bahwa apa yang dihadapi saat ini bagian dari ujian Allah yang perlu kemudian melakukan introspeksi diri. Boleh jadi karena kesalahan yang kita hadapi, maka kesalahan yang kita lakukan, maka menghadapi masalah seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajannubu al-muhasabati al-maliyatis syadidah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, mencari sebab-sebab dan pintu rizki. Beberapa waktu yang lalu sebelum bulan Ramadan, ini materi ini sudah saya sampaikan dan sudah kita diskusikan bersama. Apa mencari sebab dan pintu rizki? Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada beberapa poin. Berakhlak yang baik, berbuat baik kepada orang, memohon ampun kepada Allah, syukur nikmat, tetap bekerja secara profesional, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya ulangi lagi. Artinya menguatkan yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam situasi sulit tetap harus berusaha dan tetap bekerja. Kemudian yang kelima adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti mohon petunjuk, mohon pertolongan kepada Allah. Al-isti'anah billah. Walaupun kita yakin ketika dalam kondisi sulit orang biasanya dekat kepada Allah dan ingat Allah. Malah yang perlu berhati-hati dan waspada saat aman-aman saja dan saat sehat. Yang kadang orang merasa nyaman dan aman dengan hartanya, aman dan nyaman dengan kedudukannya, merasa tak akan terjadi apa-apa, atau kalau toh misalnya terjadi apa-apa,
dia meyakini bisa selesai masalah itu dengan orang tuanya, dengan uangnya, dan juga dengan jabatannya. Dalam situasi sulit tetap al-isti'anatu billah. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, kita praktekkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nabi bersabda, la yahmilanna ahadukum istibta'ur rizki ayat lubahu bima'siyatillah. Jangan sampai lambannya rizki atau jangan sampai dalam situasi krisis yang dihadapi menjadikan seseorang itu mencari rizki Allah dengan maksiat kepada Allah. Artinya dalam situasi sulit dan krisis jangan menjadikan yang haram itu sebagai solusinya. Karena yang haram itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Tidak menyebabkan hasanah fid dunya dan juga tidak menjadi sebab hasanah fil akhirah. Yang terjadi justru menjadi sebab kesengsaraan hamba di dunia maupun di akhiratnya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita menghadapi masa-masa sulit, maka 6 poin ini yang kita siapkan untuk menghadapinya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila ada hal-hal yang disukai saya persilahkan. Oke, baik, nanti materinya ini saya kirim, sudah saya siapkan, lupa bawa laptopnya. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma taqabbal minna siyam wa taqabbal minnal qiyam wa taqabbal minnal Qur'an wa taqabbal minna zakati was sadaqah wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.